membeli polis asuransi, dia juga paham ya bahwa di dalam polis asuransi itu tidak semuanya untuk proteksi ya, tapi juga ada untuk investasi, misalkan kalau dia memilih untuk ke unit link misalkan. Nah, sehingga kalau dia misalkan masukkan porsi terbesarnya adalah untuk investasi, nah berarti dia harus memahami bahwa investasinya itu tidak seperti hal tabungan di perbankan yang di-cover oleh LPS. Kalau ini enggak gitu, Pak Lando ya. Oke, jadi kalau begitu ceritanya Pak, memang penting juga pembentukan LPA ini Pak. Selamat datang di LPPI Voice, podcast untuk bisnis, finansial, dan ekonomi. Ngobrol ringan, dengar dari ahlinya. Tamu kita pada kesempatan ini adalah Bapak Edi Setiadi. Apa kabar Pak Edi? Baik-baik Pak Lando. Oke Pak, jadi temanya penerapan GCG dan saat ini menjadi cocok Pak karena kita melihat di media massa dan masyarakat mulai khawatir, sedih karena akhirnya simpanan mereka yang bertahun-tahun tidak bisa mereka nikmati dengan baik. Tapi sebelum kita bicara sampai di sana Pak, oke ya, karena Bapak lama di regulator Pak, dan dulu itu juga mengawasi perbankan. Boleh cerita Pak, kenapa dikatakan bahwa bank itu adalah industri yang sangat diatur? Aset industri jasa keuangan sampai saat ini paling tidak sampai akhir tahun 2020 itu kalau kita lihat dua saja, perbankan dan industri keuangan non-bank, itu asetnya berarti sekitar 11.000 triliun. Nah, perbankan sudah menguasai sekitar 80%-an dari perbankan itu. Ya, jadi, dan itu saya kira perkembangan itu dari sejak dahulu ya seperti itulah kira-kira 70-80% peran dari perbankannya. Nah, dengan demikian bisa difahami bahwa pada saat industri jasa keuangan mengalami keadaan krisis ya, yang terlebih dahulu akan diantisipasi adalah tentunya di sektor perbankan ya, Pak Lando ya, karena memberikan kontribusi yang cukup besar ya terhadap industri jasa keuangan. Dengan demikian perbankan tentunya dijaga agar tidak terjadi kondisi yang sistemik ya. Nah, oleh karena itu termasuk juga peraturannya dan sebagainya dijaga sedemikian rupa sehingga sangat komprehensif di aturan mainnya ya, termasuk juga dijagain juga terkait dengan bagaimana nasabah penabungnya ya dengan kehadiran dari lembaga penjamin simpanan. Kita tahu Pak, apakah karena besar itu sehingga dia sangat diatur atau juga karena dia menjadi sarana yang digunakan oleh otoritas moneter untuk transmisi kebijakan moneternya? Ini kan perbankan itu sebagai intermediary ya, intermediary dari deficit spending unit atau dari surplus spending unit kepada deficit spending unit. Ya, nah disinilah akan termonitor termasuk bagaimana mengelola likuiditas ya yang ada di pasar. Nah ini dikelola melalui perbankan. Nah dengan demikian saya kira perlu diatur sedemikian rupa dan pengaturan pun juga sangat komprehensif ya. Tidak hanya yang bersifat di mikro seperti halnya individual perbankannya, juga sisi makronya ya, sisi makro prudensialnya pun juga dijaga demikian rupa. Nah sehingga dengan demikian memang kalau kita lihat regulatornya kan di sini juga yang makro prudensial ya dia aturnya ada di Bank Indonesia ya, sementara yang mikronya di otoritas jasa keuangan. Kalau perbankan dikatakan sebagai bagian dari transmisi kebijakan moneter, apakah LJKNB tidak memainkan peran seperti itu, Pak? Jadi kalau kita bicara mengenai LJKNB ya, Pak Lando ya, kita ini bicara mungkin di sisi investasi yang akan kita lihat ya, karena the big player di IKNB itu sebetulnya hanya ada satu kalau boleh dikatakan ya, perusahaan asuransi lah. Asuransi itu baik itu kepemilikannya oleh pemerintah maupun juga oleh non-pemerintah, oleh swasta, itu mencapai hampir 60% atau
60%-nya lah dari semua industri jasa keuangan tersebut ya. Kalau kita bicara masalah pembangunan ekonomi, tentunya kontribusi untuk investasi di negara lain biasanya dia sangat mengandalkan ke industri asuransi atau dana pensiun. Kenapa? Karena berpikirnya adalah jangka panjang. Dana yang cukup panjang itu Pak Lando ya. Kalau di perbankan kita tahu persis ya, dananya itu kan relatif pendek ya. Kalau kita lihat struktur dana di perbankan, deposito ya paling lama berapa yang dinikmati ya, paling juga mungkin sampai 6 bulan, setahun dan sebagainya gitu. Sementara kalau dana pensiun, asuransi, apalagi asuransi jiwa ya itu kan cukup panjang dananya. Jadi di sana perannya saya kira kalau dilihat dari IKNB. Oke, jadi memang apapun dia perannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak. Nah, kalau kita lihat struktur neraca dari bank dan juga LJKNB. Kalau di bank dia ada dana pihak ketiga, dana pihak kedua, dan menurut LPS dana pihak ketiga itu didominasi oleh deposan-deposan dalam jumlah banyak, walaupun memang jumlah yang menguasai di atas 5 miliar sangat sedikit, Pak. Seperti itu. Nah, masuk akal kalau misalnya mereka sangat diatur dalam hal ini OJK. Kalau di LJKNB, khususnya asuransi, apakah peran itu pernah dipikirkan, Pak? Jadi asuransi dengan dana pensiun itu hampir mirip-mirip perbankan. Dalam arti kata apa? Ada juga di sana peran dari masyarakat ya dalam bentuk premi yang terkumpul ya. Premi asuransi ataupun juga dana iuran dari peserta kalau di dana pensiun misalkan. Nah ini kan sama seperti halnya dana pihak ketiga yang diperbankan lah kira-kira seperti itu. Yang nanti pengembaliannya dalam bentuk premi itu ada yang premi yang digunakan untuk investasi, ada yang digunakan untuk memprotek resiko ya. Jadi kalau kita lihat di sana, nah tentunya pada akhirnya akan menerima bila mana ada masalah muncul sehingga bisa diklaim. Nah itu yang jadi masalah. Jangan sampai premi yang sudah terkumpul, ya, ternyata pada saat dibutuhkan terjadi kejadian yang di luar kendali, tidak bisa diklaim. Ya. Nah seperti itu yang sebetulnya. Sehingga tidak heran sebetulnya di Undang-Undang Perasuransian, ya, di tahun 2014 itu juga sudah sebetulnya dimunculkan rencana untuk pembentukan lembaga penjamin polis, ya. Supaya penjamin polis atau pemegang polis itu seperti LPS ya, perbankan. Seperti LPS. Okay, ya. Jadi pemegang polis itu ya mereka tidak dirugikan pada waktunya mereka membutuhkan atau dia mengklaim, ya. Ya, jadi kalau begitu Pak, ini penjelasannya hampir sama dari sisi liabilitas di bank dan sisi liabilitas di asuransi. Mereka adalah nasabah-nasabah yang memang lemah dalam akses untuk mengetahui perusahaan itu. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Kalau tadi di perbankan akhirnya terbentuk LPS sehingga paling tidak dana pihak ketiga penabung-penabung itu yakin akan ada jaminannya kalau terjadi apa-apa. Nah, lalu bagaimana misalnya Pak perlindungan konsumen di perusahaan asuransi kalau tadi LPA ini belum ada? Peran dari perusahaan sangat penting ya perusahaan asuransi itu. Di satu sisi memang perusahaan asuransi itu adalah berfungsi tadi mau tidak mau sasarannya adalah meningkatkan profit ya kepada perusahaan tersebut ya. Tapi profit yang bagaimana? Tentunya adalah profit yang sustain ya. Nah, profit yang sustain itu bisa terbentuk bila mana perusahaan tersebut memiliki nilai yang baik. Tentunya disinilah perannya bagaimana melindungi konsumen, melindungi pemegang polis. Nah, jadi dua peran ganda ini diperankan oleh perusahaan asuransi. Terlepas dari itu juga fungsi perusahaan dan juga saya kira fungsi regulator, termasuk juga fungsi pemerintah, bagaimana meningkatkan tadi Pak Lando mengenai literasi keuangan, literasi terhadap pemahaman asuransi. Itu penting sekali. Nah, jadi saat ini kan kalau di perbankan literasi sudah mencapai 38%. Nah, asuransi kan masih kecil. Betul Pak, sejatinya memang perusahaan itu pengen hidup jangka panjang Pak. Tetapi kan ada, bukan bermaksud bahwa dia akan dalam jangka pendek, tapi karena katakanlah kerakusannya gitu kan ya, sehingga dia seolah-olah berpikir jangka pendek. Tapi kan akhirnya yang menderita itu kan
para pemegang polis, Pak? Nah, maka tadi pertanyaan saya, bagaimana mereka terlindungi? Sebagaimana kita tahu setelah terjadi memang permasalahan besar di industri jasa keuangan non-bank, khususnya di asuransi, ya memang saat ini sudah menjadi prioritas ya di otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan pengawasan, ya pengawasan yang berbasis resiko. Ya, lebih ditekankan khususnya sejak tahun 2018 itu sudah mulai digencarkan, di mana beberapa aturan-aturan sudah dibentuk ya dalam bentuk POJK, termasuk dalam kaitan ini bagaimana mengatur tingkat kesehatan dari industri jasa keuangan. Jadi benar ini sudah mengacu kepada perbankan. Nah, aturan-aturan tersebut sudah mengacu kepada perbankan. Nah, dalam hal ini antara lain mengatur juga tidak hanya sekedar produk yang dikeluarkannya, tapi juga bagaimana mengenai izin perusahaannya, bagaimana mengenai personalnya, orang-orangnya yang mengendalikan perusahaan tersebut. Karena mau tidak mau saya kira Pak Lando, ya sumber daya manusia itulah yang sebetulnya ya yang perlu ditingkatkan perannya, baik dari sisi pengetahuannya, dari attitude-nya juga Pak Lando, ya, dan dari skill-nya. Nah, lalu tadi peran regulator dalam hal ini OJK seperti apa, Pak? Memonitor industri jasa keuangan, baik itu perbankan maupun juga IKNB, dari dua sisi Pak Lando ya. Yang pertama adalah tentunya dari sisi pengawasan yang bersifat pasif ya. Pengawasan pasif itu dalam bentuk laporan-laporan ya. Laporan yang disampaikan ke regulator. Nah, dalam hal ini tentunya laporan tersebut semakin diperdalam ya, apa saja yang harus dilaporkan. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, sebetulnya ada hal yang memang di perbankan ada, di industri jasa keuangan non-bank belum ada, yaitu kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau pengawasan yang sifatnya aktif ya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan setiap tahun. Nah, di industri perbankan sudah dilakukan, yaitu karena ada kewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan yang berlaku setiap tahun. Nah, di industri jasa keuangan non-bank belum seperti itu Pak Lando. Nah, kenapa Pak? Boleh saya potong, kenapa? Apakah karena memang LJKNB-nya belum matang dari sisi kompetensi organisasi atau apa ini Pak? Salah satu di antaranya sebetulnya rasio Pak Lando. Ya, ada rasio pengawasan di industri jasa keuangan. Pak Lando kalau berbicara mengenai IKNB itu bicara dari yang paling besar ke yang paling kecil. Sementara jumlah pengawas ya kalau kita lihat dari seluruhnya itu sangat terbatas. Nah, sekarang memang mulai diarahkan bagaimana meningkatkan jumlah pengawas sehingga rasio pengawas itu bisa memadai ya untuk mengawasi jumlah industri keuangan yang cukup banyak tersebut gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah 3 industri jasa keuangan non-bank saja, asuransi misalkan dana pensiun dan multifinance itu sudah besar sekali ya. Secara total itu udah sekitar 1.200-1.300-an ya pelaku jasa keuangan ya. Nah, terlebih kalau kita bicara masalah yang mikro, wah mikro lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu yang pertama ya jumlahnya. Yang kedua saya kira dari sisi aturan mainnya juga Pak Lando ya. Ada yang memang secara tindakan yang represif seperti halnya di perbankan itu belum dilakukan. Kenapa? Karena basis undang-undangnya belum ada. Contohnya apa? Contohnya adalah multifinance. Multifinance itu belum ada undang-undangnya Pak Lando. Itu hanya peraturan pemerintah saja. Nah, termasuk juga undang-undang dana pensiun sangat absolut, sangat lama, tahun 92. Jadi belum ada yang baru. Nah, sehingga kalau mengkaitkan masalah pidananya ini akan sulit gitu di industri keuangan non-bank tersebut. Nah, sehingga dengan demikian saya kira ini salah satu di antaranya bagaimana sekarang tidak dilaksanakan penindakan yang cukup masif seperti halnya di perbankan, tapi dilakukan melalui resiko mana yang terbesar yang diambil, seperti itu kira-kira. Oke, nah jadi tadi Bapak mengatakan bahwa jumlahnya sangat banyak dan dominannya kecil-kecil dari sisi jumlah Pak. Oke,
Tetapi kan kita tahu bahwa apapun itu OJK kan punya kewenangan Pak untuk menerima laporan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Dalam pengalaman Bapak dan respon dari perusahaan-perusahaan di LJKNB ini Pak, ketika ada bentuk-bentuk pelaporan seperti yang diharapkan oleh OJK agar lebih mudah bagi OJK melihat petanya, bagaimana responnya, Pak? Ya, kita tahu bahwa salah satu tools tadi ya, sebelum melaksanakan pengawasan aktif, tentunya laporan sangat penting, Pak Lando. Jadi apa yang dirilis oleh Pak Lando betul sekali. Nah, supaya mereka bisa melaporkan tepat waktu, Pak Lando ya, kami pernah melakukan semacam transparansi ya di publik. Ya, artinya siapa yang melaporkan tepat waktu, kita umumkan. Oh, saya tahu itu Pak. Jadi ada lagi, siapa yang paling cepat melaporkan laporannya gitu kan? Ya, betul. Menurut saya itu bagus ya Pak ya. Sebagai, kalau dalam Basel itu sebagai disiplin pasar ya Pak? Betul, Pak Lando. Nah, sehingga akhirnya masyarakat publik bisa melihat Pak Lando, mana yang nggak pernah muncul sebagai lembaga yang melaporkan keuangannya di awal. Nah, dan kalau dia tidak melaporkan laporan keuangannya, pasti terkena surat peringatan, Pak Lando. Ya, jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang bermasalah, biasanya dia sudah melewati beberapa kali SP itu. Nah, jadi laporan sangat bermanfaat untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi walaupun katakanlah tadi pemeriksaannya tidak setiap tahun di IKNB, tapi bila mana laporannya itu cukup komprehensif dan cukup bagus, sehingga analisisnya oleh teman-teman pengawas lebih cepat juga Pak Lando. Nah, tapi kalau laporan tersebut misalkan ternyata lambat diterima, apalagi salah dan sebagainya, nah ini kan meresponnya juga berbeda gitu. Apakah ini yang kita sebut dengan GCG Pak? Jadi kalau kita bicara masalah GCG sebetulnya kan ada 3 hal yang sama-sama kita pahami ya. Pertama kan akan menyangkut di strukturnya dulu ya, Pak Lando ya. Katakanlah kalau kita bicara masalah independensi ya, tentunya kita harus melihat ya di jajaran direksi itu apakah sudah benar-benar independen atau tidak misalkan. Nah, berapa banyak di Dewan Komisarisnya itu proporsi yang komisaris yang independen. Nah, ini baru mulai, Pak. Mohon maaf saya potong Pak, tapi Pak Edi, kalau kita lihat dari struktur di pengurus, tadi Pak bilang komisaris independen, dan direksi itu ada juga yang direktur teknisnya, rasanya itu tidak ada yang tidak terpenuhi Pak. Kalau terpenuhinya ada terpenuhi. Tapi apakah seperti perbankan katakanlah misalkan, komisaris independen itu jumlahnya harus 50% plus gitu, plus 1 dan sebagainya. Nah ini belum. Jadi bahkan ada yang industri yang cukup besar gitu ya, komisaris independennya hanya 1 saja misalkan. Dan bahkan komisarisnya lebih banyak daripada direksinya juga ya? Dan komisarisnya lebih banyak dari direksinya juga gitu ya. Selain itu juga Pak Lando, kalau kita bicara masalah struktur, juga bagaimana komite-komite yang melengkapi ya, baik itu di jajaran direksi maupun juga di jajaran komisaris. Nah itu pun juga belum selengkap yang ada di perbankan. Tapi kita sudah mulai Pak Lando ya, dengan mau tidak mau kita melihat bahwa penanganan di perbankan sudah di lebih awal dengan peningkatan bagaimana tingkat penilaian tingkat kesehatannya, sehingga di IKNB pun juga mengarah kepada perbankan ya dalam penilaian tingkat kesehatan bank tersebut. Berarti untuk struktur kecillah kemungkinan komposisi jumlah itu tidak terpenuhi. Komite di sebagian ada, tapi di sebagian juga belum ada. Ya, belum dilengkapi. Bukankah ada POJK-nya Pak, harus kewajiban itu? Betul. Tapi tadi yang saya katakan, pemberlakuan komisaris independen berapa tahun sejak peraturan itu dikeluarkan, termasuk juga komite-komite kan artinya tidak bisa langsung ya. Selain tentunya yang Pak Lando yang kita lihat, pemenuhan permodalan pun juga masih sebagian pun juga belum ya. Untuk mencapai katakanlah permodalan minimal 100 miliar misalkan di sektor
multi finance atau asuransi itu pun juga masih menjadi kendala juga, Pak Lando. Kemudian selain itu, kalau kita bicara masalah GCG itu kan tentunya di prosesnya. Artinya rapat-rapat komisaris, rapat-rapat komite dan sebagainya. Nah, ini saya melihatnya belum secara baik dilakukan dan belum ditindaklanjuti, ya. Terlebih katakanlah misalkan kalau ada komisaris itu kewenangannya dalam tanda kutip berkurang. Karena apa? Karena jajaran direksinya mungkin punya jabatan yang berbeda ya di luar perusahaan asuransinya atau perusahaan dana pensiunnya. Sehingga komisaris kurang begitu berperan cukup luas. Nah, dalam hal ini pun juga Pak Lando yang ingin saya sampaikan bahwa penilaian terhadap kompetensi ya daripada tenaga-tenaga yang ada di industri keuangan non-bank itu masih berada dalam lingkungan-lingkungan itu saja, Pak Lando. Jadi dia hanya pindah dari perusahaan satu ke perusahaan dua. Belum terjadi katakanlah betul-betul regenerasi yang murni ya dari bawah. Menurut Bapak ini Pak, karena Bapak lama di pengawas dan juga sekarang ada di industri, lalu kenapa kasus-kasus yang sekarang ini terjadi Pak? Apa yang perlu diperbaiki di sisi regulator dan juga di sisi industri dan juga di masyarakat Pak? Jadi ini saya mulai dulu dari sisi pelaku jasa keuangannya dulu ya Pak Lando ya. Jadi tentunya kalau kita belajar dari permasalahan yang ada saat ini yang paling berperan adalah tentunya pemegang saham di sini ya. Pemegang saham itu mereka menginginkan jasa keuangannya berkembang dengan baik juga dan harus relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Mereka harus memiliki share terhadap pembangunan, artinya growth, tumbuh. Yang kedua juga dia harus terjaga tingkat kesehatannya. Dan ketiga harus inklusif ya. Artinya terus bertambah ya. Kalau misalkan tadi di perusahaan asuransi tentunya juga pemegang polis itu harus bertambah terus juga gitu ya. Tidak hanya itu. Oleh karena itu inklusif ini dalam hal ini bisa saja kepada masyarakat yang saat ini belum berasuransi. Di sisi pemegang polisnya atau nasabahnya, di kliennya, tentunya tadi literasi keuangan. Mereka pun juga jangan melihat bahwa karena ini tawarannya besar, katakanlah Pak Lando, ya, wah ini preminya dapat kickback dalam bentuk yang jumlah yang cukup besar. Nah, mereka harus rasional juga Pak Lando, ya. Makanya dari sisi itu perlu ada edukasi juga pada masyarakat ya. Dan edukasi itu tidak hanya peran dari perusahaan saja, tapi juga peran dari masyarakat itu sendiri untuk mencari informasi ya. Kemudian bagaimana peran dari regulator? Regulator sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa peraturan OJK maupun surat edarannya sekarang ini sudah cukup banyak dikeluarkan ya Pak Lando. Karena tadi bagaimana mengarahkan kepada basis pengawasan yang dilakukan seperti halnya di perbankan ya. Termasuk yang tadi saya katakan bagaimana melihat profil resikonya, jadi manajemen resikonya di first line-nya, di second line-nya, third line-nya diperkuat dan sebagainya. Kemudian juga dari sisi regulator diantaranya juga adalah meningkatkan kapasitas juga dari para pengawasnya. Dan apa yang sedang dilaksanakan di perbankan, katakanlah ada semacam peer group gitu ya untuk bank-bank tertentu. Nah, demikian pula di sektor asuransi pun juga dilihat dengan peer groupnya seperti apa perkembangan dari masing-masing pelaku jasa keuangan tersebut ya. Jadi itu di sisi regulatornya, selain tentunya juga tetap berdasarkan kepada pengaturan yang berlaku secara internasional katakanlah. Kalau di perbankan kan ada Basel ya, kalau di asuransi yang ada juga semacam core principle juga di asuransi gitu ya, itu masuk ke luar juga, dan dana pensiun ya. Kalau di multi finance belum ada. Di dua sektor itu sudah ada juga. Kemudian juga bagaimana masyarakat juga aware ya, dia waktu
berinvestasi atau dia membeli polis asuransi, dia juga paham ya bahwa di dalam polis asuransi itu tidak semuanya untuk proteksi ya, tapi juga ada untuk investasi, misalkan kalau dia memilih untuk ke unit link misalkan. Nah, sehingga kalau dia misalkan masukkan porsi terbesarnya adalah untuk investasi, nah berarti dia harus memahami bahwa investasinya itu tidak seperti hal tabungan di perbankan yang di-cover oleh LPS. Kalau ini enggak gitu, Pak Lando ya. Oke, jadi kalau begitu ceritanya Pak, memang penting juga pembentukan LPA ini Pak. Tapi biarlah itu topik kita di lain podcast ya Pak. Betul, betul. Kita tahu pandemi membuat perekonomian tidak hanya di negeri kita, di dunia ini juga melambat, bahkan negatif ya Pak ya. Dan banyak industri juga yang mengalami kesulitan. Dalam pengamatan Bapak, seperti apa penerapan GCG di IKNB selama pandemi dan diharapkan pasca pandemi seperti apa Pak? Dengan pandemi ini boleh dikatakan blessing juga ya untuk mempercepat ya program digitalisasi tadi ya. Jadi saat ini tentunya transparansi menjadi penting dan data yang terekam juga sekarang ini langsung melalui report yang artinya secara cepat ya pelaporannya kepada OJK dan tentunya akurasinya lebih baik ya. Apalagi sekarang ini katakanlah laporan tersebut sudah disampaikan secara terintegrasi oleh misalkan kalau dia berada dalam konglomerasi ya, mau tidak mau kan dia disampaikan secara bersama juga adalah laporan konsolidasinya kan ya Pak Lando di sana. Nah, selain itu tentunya dari sisi governance ya, karena saat ini boleh dikatakan laporan itu diinformasikan secara akurat dan juga kalau terjadi apa-apa juga bisa di-upload oleh media sosial. Nah, ini meningkatkan juga masalah transparansi kepada industri jasa keuangan. Termasuk katakanlah kalau misalkan ada lembaga keuangan yang dia tidak siap misalkan untuk mengelola perusahaannya, ini akan mudah juga diviralkan kan ya Pak Lando dalam hal ini ya. Nah, dengan demikian saya rasa ini merupakan tantangan juga ya bagi industri jasa keuangan untuk senantiasa juga meningkatkan kapasitas produksinya pun juga dengan jalan tadi melakukan digitalisasi di industri jasa keuangannya. Termasuk katakanlah sekarang bagaimana caranya misalkan si agent itu tidak berhubungan langsung bertatap muka misalkan dengan si calon pemegang polisnya. Nah, ini kan diharapkan akan lebih govern jadinya kan, Pak Lando, betul-betul di sana. Ya, jadi memang salah satu bentuk dari transparansi itu adalah kalau ada laporan-laporan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan cepat dan akurat, Pak. Satu lagi ya agak ringan sekali nih, Pak, gitu kan. Karena dalam satu seminar itu seorang pejabat dari OJK mengatakan begini, Pak. Kalau ini yang ngomong Pak Ihsanuddin, Pak. Dia bilang begini dalam satu seminar ini. Kalau melihat Pak Edi ini sudah mencerminkan GCG sebenarnya Pak Edi ini. Boleh tahu nggak sih Pak, kenapa Pak Ihsan mengatakan seperti itu dan apa yang Bapak lakukan, apa yang Bapak bangun sehingga Bapak itu disebut sebagai ya orang ya GCG lah kira-kira gitu Pak. Sebetulnya pertanyaannya ini harusnya ditanyakan ke Pak Ihsan langsung ini ya, jangan saya nih. Hanya saya akan mencoba menceritakan saja bahwa begitu saya diminta untuk masuk ke IKNB, apa yang saya lakukan adalah kita kerja bersama, kalaupun misalkan kita melaksanakan sesuatu, tentunya kita komunikasikan secara baik, Pak Lando. Ya, komunikasikan ke bawahan kita, kepada peer kita, apa yang akan kita lakukan ya. Kemudian juga kami tentunya yang sangat hati-hati di sini adalah di dalam proses perizinan, Pak Lando. Nah, bagaimana perizinan tersebut kalau bisa tidak face to face ya. Bagaimana caranya kita mengangkat perizinan itu menjadi perizinan yang sifatnya langsung melalui sistem saja. Nah, jadi
pada saat saya di OJK, saya mengembangkan bersama-sama teman-teman mengembangkan namanya perizinan terintegrasi, Pak Lando. Itu untuk membuat yang namanya product bank assurance itu tidak ada lagi tatap muka. Itu cukup dimasukkan desain melalui sistem. Nanti di dalam pun tidak ada lagi istilahnya comeback ya, masuk ke perbankan, keluar lagi baru ke asuransi. Tidak, langsung satu sistem di dalam itu. Nah, jadi saya menghindari adanya campur tangan orang untuk masuk di dalam perizinan produk tersebut. Selain itu juga yang kami lakukan, Pak Lando, ya di sana kita tentunya tadi waktu melaksanakan tindakan kita harus tidak pandang bulu ya, apakah itu misalkan perusahaan itu perusahaan milik siapa dan sebagainya. Kalau dia bermasalah, ya saya melakukan langsung, kalau ada sanksi yang sanksi terus gitu. Kalau harus dicabut ya dicabut. Ya, jadi itu saya kira yang saya lakukan, Pak Lando. Sehingga tidak heran memang pada saat itu cukup banyak juga perusahaan-perusahaan asuransi yang dicabut izinnya, termasuk juga di multi finance, dana pensiun yang tidak kuat akhirnya dia membubarkan diri dan sebagainya. Nah, saya kira bagaimana caranya kita menerapkan aturan tersebut ya sesuai dengan tuntutan yang diharapkan oleh otoritas. Baik Pak, tapi kalau tadi misalnya Bapak mengatakan bahwa Bapak menutup itu, kan juga nggak bagus Pak bagi perusahaan itu dalam jangka pendek. Sebetulnya kan aturannya memang sudah seperti itu, Pak Lando ya. Katakanlah ada surat peringatan dan sebagainya kan sudah dilakukan sebelumnya kan, Pak Lando. Termasuk juga dalam masalah perizinan misalkan kalau mereka belum lengkap secara perizinan ya tentunya kita tidak izinkan, tidak keluarkan gitu izin tersebut dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi Pak Lando mungkin ya yang harus dijaga oleh kita bisa dekat ya dengan perusahaan tersebut ya. Tapi dekat dalam arti kata kita sebagai pembina ya. Kita dekat sebagai pengawas dan sebagainya. Bukan dekat untuk ikut melaksanakan kegiatan di perusahaan tersebut, Pak Lando. Itu harus dijaga. Jangan sampai kita pun juga jauh dari industri, Pak Lando. Ya, karena kalau kita jauh dari industri, kita tidak tahu apa yang dibutuhkan mereka, gitu. Aturan-aturan seperti apa. Nah, sehingga dengan demikian saya kira di OJK kan ada yang namanya rule making rule. Bagaimana untuk membuat peraturan tersebut mereka mengundang asosiasi, mengundang pelaku industri dan sebagainya. Namun harus secara konsisten, Pak Lando. Ya Pak, konsisten di regulatornya, konsisten juga di perusahaannya dan di masyarakatnya. Oke, terima kasih Pak Edi. Kita sudah menyinggung sedikit penerapan GCG di industri keuangan non-bank. Nah, ada pertanyaan lagi Pak mengenai mengapa LPA belum ada dan bagaimana transparansi laporan keuangan harusnya itu ada di industri keuangan non-bank seperti yang ada di perbankan. Tapi biarlah itu Pak menjadi tema podcast kita berikutnya dengan Bapak. Oke, baik Pak Lando. Ya. Pak Edi, terima kasih banyak sudah hadir dan sharing bersama kami. Terima kasih Pak Lando. Sobat LPPI, saat ini sudah bisa download LPPI Mobile di App Store dan Google Play Store. Silakan download untuk melihat segala aktivitas training, virtual seminar LPPI, dan semua informasi terkini tentang LPPI. Sampai di sini perbincangan kita bersama Bapak Edi Setiadi. Nantikan episode LPPI Voice selanjutnya dengan para ahli di bidang bisnis, ekonomi, dan finansial. Salam sehat dan sukses selalu.